Ada beberapa pengumuman teman-teman yang sebelum saya mulai kepada firman Tuhan hari ini adalah yang pertama adalah dalam hari Jumat Brandon akan sampai di sini. Sesuatu yang kita telah doakan satu persatu Tuhan boleh genapi. Dan karena Tuhan kita hidup. Amin. Ya, dan juga siapa yang sudah menunggu untuk yearly conference yang kita. Kita sudah putuskan yearly conference kita jadinya ada di Januari. Tanggal 6, 7, dan 8 Januari. Catat baik-baik di HP teman-teman. Catat baik-baik di kalender teman-teman. 6, 7, dan 8 Januari. Schedule. Ya. Taruh di jadwalnya, tidak ada janjian lain. Ya. Tidak ada hal lain lagi, tapi kita mau bareng-bareng. Di mana tempatnya? Ada di yang tahun lalu, Villa Merapi. Ya. Apalah itu, pokoknya di sana lah. Ya. Ya. Dan bersinggungan dengan kegiatan itu seperti biasa kita akan buat kaos. Ya, dalam akhir bulan ini mungkin saya akan finalize kaosnya seperti apa dan teman-teman bisa mulai order bagi yang mau saja dan yang menghendaki saja. Tahun lalu Tuhan boleh berkati kita dan teman-teman bisa membayar separuh dari biaya kaos itu, tapi tahun ini kita boleh investasi sepenuhnya bagi kaos. Saya kasih tahu di awal supaya bisa memikirkan kira-kira gitu ya. Harga kurang lebih mungkin sekitar 60 sampai 70, nanti tergantung beberapa hal yang lain. Tapi itu akan menjadi identitas kita di conference besok, gitu ya, teman-teman. Itu yang kita boleh adakan karena Tuhan begitu baik bagi kita. Di situ bukan hanya kita pindah tidur, tapi kita mau tangkap visi Tuhan untuk tahun depan. Amen. Dan mengucap syukur atas tahun ini karena Tuhan begitu baik. Ya. Oke, siapa yang siap hari ini? Ready. Oke. Selamat pagi Sagi. Minggu 20 November 2022. Judul kita hari ini adalah Riches. Ya. The Cost bagian kedua. Oke. Bagian kedua kita untuk kelanjutan dari minggu lalu. Siapa yang begitu diberkati minggu lalu oleh firman Tuhan? Amen. Karena Tuhan begitu baik, sudah merenungkannya selama seminggu ini. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus, betul? Harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus, betul? Apakah semua dapat merenungkan dan semakin menyadari tentang harga-harga itu? Amen. Sudah dibayar belum? Atau sudahkah Anda siap membayarnya? Oh, Sunday school? Okay. We expect our kids be here today. We'll be here, we'll be okay. Yeah. Yeah. Sit, Sam. This is your Sunday school. Listen to Papa. Okay. Syama kayaknya dia speak English tapi dia sudah mengerti beberapa bahasa Indonesia. Tapi dia jawabnya di bahasa Inggris. Gitu. Jadi Vera nanya saya kemarin baru dia nanya, di mana kunci motor ya? Di mana kunci motor? Terus dia bilang, I don't know, where is the key? You understand? Tapi dia jawabnya di bahasa Inggris karena dia nggak suka Nesha, dia bilang. I don't like Nesha, dia bilang. Tapi dia mengerti. Jadi Tuhan baik. Setelah merenungkan dan melakukan, adakah yang perubahan yang teman-teman rasakan tentang harga yang harus dibayar dan mengerti apa yang Tuhan mau jadikan? Memang menjadi murid Kristus tidak mudah. Yang setuju katakan amin. Amin. Tetapi hasil akhirnya adalah hidup seperti Kristus. Saya lupa pakai sesuatu, makanya kok mataku nggak enak. Hari ini
adalah hal lain yang saya akan bagikan. Ya, hal lain yang ditambahkan juga untuk saya secara pribadi tentang bagaimana menjadi murid Kristus. Nilai dan kualitas hidup yang lain yang Tuhan rindukan ada di dalam murid-muridnya. Semua siap? Mari kita mulai di 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Aku menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saya ulangi, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Perkataan ini adalah bagian dari perkataan Paulus untuk menanggapi perpecahan di antara jemaat di Korintus. Perpecahan yang dialami karena sebagian mereka merasa bahwa mereka adalah murid Paulus. Dan ada sebagian dari mereka merasa murid Apolos. Ya. Yang pertama adalah yang kita mau lihat dari ayat ini, Paulus jelaskan bahwa sebenarnya tidak ada yang dapat menyatakan aku ini murid Paulus atau aku ini murid Apolos, karena mereka semua adalah murid Kristus. Walaupun mereka mengikuti kehidupan Paulus atau juga kehidupan Apolos, mereka tetaplah murid Kristus. Dan yang kedua adalah yang perlu kita lihat di sini, Paulus mau menyatakan juga bahwa tidak ada perbedaan antara dia, si Paulus, atau juga si Apolos, karena hanya Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Ya, jemaat Tuhan mengikuti kedua rasul ini, tetapi mereka pun tidak ada bedanya karena keduanya juga mengikuti Kristus. Sehingga ketika orang mengikuti mereka, apa yang terjadi? Orang itu sebenarnya sedang mengikuti Kristus. Dan karena mereka juga mengikuti Kristus, Kristuslah yang memberi pertumbuhan ini. Hal lain ini juga yang menguatkan saya untuk sadar bahwa setiap pertumbuhan yang terjadi di dalam jemaat Tuhan, setiap pertumbuhan yang terjadi di setiap hidup Bapak Ibu Saudara, itu semua karena Kristus. Pertumbuhan yang terjadi di hidup Bapak Ibu Saudara dan segala sesuatu, dan karena segala sesuatu yang dari dan ada di dalam Kristus. Tidak ada sesungguhnya murid Pak Bren atau Pak Giri. Yang ada adalah kita semua murid Kristus. Kamu hanya belajar menjadi murid Kristus seperti bagaimana kami menjadi murid Kristus. Dan juga yang penting adalah setiap kita harus menyadari bahwa pertumbuhan hanya datang dari Kristus. Tidak dari manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan tidak dari jerih payahmu. Jeripaya kita hanya sampai kepada berusaha untuk taat. Tetapi di dalam ketaatan itu, firman Tuhan akan ada di dalam kita dan Kristus di dalam kita. Disitulah kehidupan Tuhan di dalam kita. Membawa apa? Membawa pertumbuhan itu. Membawa pertumbuhan kita menjadi murid Kristus. Ingat bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Ingat ya. Jangan lupa. Iya toh? Tuhan saja yang memberi pertumbuhan. Haleluya. Kenapa pertumbuhan ini penting? Kenapa kita harus bertumbuh? Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1.
Yang sudah dapat katakan bertumbuh. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Pernah kamu datang ke seseorang yang memiliki gelar tertentu gitu, tetapi setelah ngobrol sama dia, ya mengenal lebih dalam, nggak yakin kalau dia sebenarnya gelarnya itu. Paulus kembali mengingatkan jemaat Tuhan bahwa mereka harus memiliki kehidupan yang sepadan dengan panggilan mereka. Artinya adalah kita dipanggil sebagai murid Kristus. Amin. Dan hidup untuk Kristus. Tapi apakah kehidupan kita sehari-hari layak dan sepadan dengan sebutan itu? Dengan pengakuan kita itu. Maksudnya adalah untuk menjadi murid Kristus saja nggak cukup. Menjadi murid Kristus tanpa pertumbuhan ke arah Kristus, itu tidak cukup. Menjadi murid Kristus tidak cukup tanpa perubahan hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak cukup kita dikenal sebagai Kristen, tetapi tidak hidup sebagai Kristen. Sehingga kita perlu pertumbuhan menjadi Kristen yang sesungguhnya. Kita perlu bertumbuh menjadi murid Kristus yang hidup seperti dan serupa seperti Kristus. Dan bahkan bertumbuh menjadi murid Kristus yang hidup selayaknya murid Kristus hidup. Siapa mau bertumbuh di tempat ini? Siapa yang mau terus mengalami perubahan? Siapa yang mau hidup seperti Kristus? Siapa yang mau sempurna seperti Kristus? Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau hendak sempurna, katakan sempurna. Sempurna. Jikalau kau hendak menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Anak muda kaya ini mendekati Yesus pada waktu itu. Dia anak muda yang kaya, teman-teman. Anak muda ini bahkan berkuasa. Di dalam bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan karena ini tidak diperlihatkan, tapi di bahasa Inggris judulnya jelas, Young Rich Ruler. Jadi dia juga berkuasa, mungkin Pak Dukuh mungkin waktu itu, atau Pak Lurah, atau wali kota, atau dia juga berkuasa, nggak cuma kaya aja. Dan anak muda ini sudah melakukan hukum Taurat dengan baik. Tidak mencuri, ya kan? Tidak membenci, dan bahkan dia menghormati orang tuanya. Dan Alkitab mencatat bahwa anak muda ini telah mengikuti semua hukum Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri katakan, kalau dia mau sempurna, kalau dia mau bertumbuh lagi, kalau dia mau makin dalam lagi menjadi murid Kristus, dia harus menjual apa yang dia miliki. Tidak hanya menjual terus dapat uangnya untuk dia, tapi uangnya untuk orang miskin. Apakah kamu sudah taat hukum Tuhan? Sudah? Sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai hukumnya? Kamu mungkin tidak mencuri, kamu tidak membunuh, kamu tidak berdusta. Tapi kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau bertumbuh menjadi sempurna, jual hartamu. Firman Tuhan ngomong. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang 22.
ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Minggu lalu adalah pesan atau khotbah tentang harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus. Minggu ini adalah harga untuk menjadi sempurna jadi murid Kristus. Penghalang untuk si anak muda ini atau orang muda ini untuk jadi atau menjadi sempurna sebagai pengikut Kristus adalah hartanya. Katakan harta. Harta. Harta menjadi penghalang, Bapak Ibu Saudara. Kekayaan dia menjadi penghalang. Lucunya bahwa banyak orang Kristen sekarang berdoa dan berpuasa untuk harta dan kekayaan. Kekayaan adalah racun dan pembunuh bagi pertumbuhan kekristenan. Kekayaan adalah racun dan pembunuh bagi pertumbuhanmu untuk jadi serupa dengan Kristus. Mau lebih dalam? Mari kita ke Markus. Ini tulisannya salah ini, harusnya Markus ya. Harusnya Markus 4 bukan Matius ya. Markus 4 ayat 9 ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu lalu khawatir. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Alkitab saya dikatakan sehingga tidak berbuah. Apakah Alkitab teman-teman juga mengatakan hal itu? Benih yang jatuh di semak duri. Dan Tuhan menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan benih ini. Benih ini bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bebarengan dengan pertumbuhan si semak duri. Apa ini? Dikatakan bahwa semak duri ini adalah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang menghimpit, yang menjepit dan mencekik sampai tidak dapat menghasilkan buah. Tidak ada hasil dari semua pertumbuhan yang ada. Ingat bahwa anak muda tadi sudah menghidupi Taurat dan firman Tuhan. Tetapi kekayaan menghimpit dia. Dan bahkan membuat kehidupannya tidak berbuah dan menghasilkan yang seharusnya. Kehidupannya berhenti di situ. Tidak buah di dalam dan bahkan di hidup dia. Inilah mengapa saya katakan bahwa kekayaan adalah racun dan pembunuh bagi pertumbuhan orang Kristen. Sebagus apapun benih itu. Bahkan dikatakan pada keseluruhan perumpamaan ini, benih ini adalah benih firman Tuhan. Adalah firman Tuhan sendiri. Tetapi benih itu tidak akan bertumbuh ketika tipu daya kekayaan dan keinginan dunia masih ada dan bertumbuh bersamaan di dalam hidup seseorang. Tidak peduli sebagus apapun pengajaran di tempat ini. Selama kekayaan dan keinginan dunia masih ada di dalammu, kamu tidak akan berbuah. Ya, mungkin kamu tidak membunuh. Mungkin kamu tidak mencuri. Kamu juga tidak berbohong. Tetapi mentaati 10 hukum Tuhan saja tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Apakah kamu setuju kalau pengajaran di tempat ini baik? Ya, karena firman Tuhan adalah benih yang luar biasa baik. Sebagus-bagusnya Pak Brand mengajar, sebagus-bagusnya khotbah hari Minggu ini, sebagus-bagusnya materi pengajaran dan firman Tuhan di pemuritan ini, tidak akan berbuah selama keinginan dunia dan kekayaan itu masih ada di dalam kamu. Apakah kamu mau menjadi sempurna seperti Kristus sempurna? Apakah kamu mau menjadi murid Kristus yang sempurna? Tapi kalau kamu di sini dan masih pengen kaya raya, nggak bisa. Markus 10 ayat 23.
Matius 10 ayat 23. Yang sudah dapat katakan amin. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Lihat, saya tidak hanya mengatakan dengan pikiran saya di bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah apa yang Alkitab katakan, bahwa tidak mudah si beruang. Penerjemahnya kok pakai kata beruang itu loh ya. Aduh. Maksudnya orang yang memiliki uang sulit untuk masuk kerajaan surga. Siapa yang punya uang hari ini? Hati-hati, jangan-jangan itu kamu sulit masuk kerajaan surga. Bersukacitalah kalau kamu nggak punya uang hari ini. Amin. Lebih banyak yang nggak punya uang berarti. Gak usah keras-keras aminnya. Bersukacita. Haleluya. Coba baca ayat 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang yang beruang tadi. Lebih mudah unta yang besar untuk masuk lubang jarum daripada orang muda, kaya, dan penguasa tadi. Banyak orang melihat ayat ini seperti ini. Yang dimaksudkan Tuhan waktu itu adalah ini. Lubang jarum adalah pintu kecil di bagian gerbang kota yang dibuka lebih sering daripada pintu gerbang yang besar. Bisa lihat, ini pintu seluruhnya, ini lubang jarumnya doang yang dibuka. Gitu. Sehingga sering para pelancong atau pedagang harus memasukkan unta dan barang-barang mereka melalui lubang jarum ini yang kecil, karena lebih sering itu yang dibuka. Bagi mereka, saat Tuhan Yesus menyatakan hal ini, mereka mengerti bagaimana sulitnya bawa unta dan barang-barang itu melalui lubang kecil ini. Tetapi orang kaya bahkan lebih sulit untuk masuk kerajaan surga daripada kesulitan yang sering mereka alami setiap hari. Bahkan orang kaya lebih sulit untuk masuk kerajaan surga daripada kesulitan yang mereka udah ngerti sulit banget itu untuk memasukkan unta dan semua barang-barang lewat pintu itu. Hati-hati kalau kamu punya uang hari ini. Karena orang kaya lebih sulit untuk masuk kerajaan surga. Kekayaan dapat menyulitkan kamu untuk masuk lebih dalam pada dan kepada kerajaan surga. Kekayaan dapat menghimpit pertumbuhan benih rohani di dalam hidup. Kekayaan dapat menghimpit pertumbuhan kuasa Tuhan dan hidupmu. Dan kekayaan mematikan buah yang seharusnya dihasilkan di dalam dirimu. Bahkan kekayaan tidak hanya membuat kamu tidak bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya kamu akan mati juga. Benih tadi akhirnya mati juga. Kata kekayaan dari bahasa aslinya di tempat ini adalah juga diartikan atau arti yang paling luar biasa bagi saya pada waktu ini adalah apa yang berarti. Apa yang bernilai. Apa yang berarti bagi saya mungkin berbeda dengan apa yang berarti bagi Bapak Ibu Saudara. Apa yang bernilai bagi saya mungkin tidak bernilai bagi Bapak Ibu Saudara. Punya sesuatu yang berarti bagi hidupmu? Apakah punya sesuatu yang berarti?
Saya juga menyinggung sedikit tentang ini minggu lalu. Masih ingat? Jangan sentuh itu. Jangan. Jadi sebelum saya lebih dalam lagi, kita mau setuju bahwa setiap kali saya menyebut kata kaya atau kekayaan, di dalamnya tidak hanya uang, tetapi apa yang bernilai dan apa yang berarti bagi hidup. Oke? Setuju? Siap lebih dalam? 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9 sebelum 1 Timotius 7. Ya sudah dapat, katakan kaya. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, katakan sama saya, ingin kaya, terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Apa yang ditulis ayat ini? Orang yang ingin kaya. Wah, ternyata tidak hanya orang yang sudah kaya saja. Makanya walaupun kamu gak punya duit sekarang, hati-hati dengan yang berikutnya ini. Tetapi orang yang ingin kaya juga dalam bahaya, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang ingin kaya di sini? Diam. Jujur. Siapa yang ingin kaya di sini? Ingin naik kapal pesiar keliling, makanya dapatkan konsumen lebih banyak. Itu seminar MLM ya. Dikatakan bahwa orang yang ingin kaya terjadi atau terperosok gampang masuk dalam pencobaan. Siapa di sini pernah nonton film melalui web streaming gratis? Apa iklannya di situ? Judi online ya toh? Bagi saya, yang saya lihat adalah iklan yang mengganggu karena pengen cepet-cepet nonton film ya. Tapi bagi orang yang pengen kaya, iklan itu bisa jadi jawaban doa bagi dia. Sekarang di YouTube juga sering tuh iklan pinjaman online. Pinjam. Sebelumnya ada iklan binomo. Bagi saya, yang saya lihat adalah iklan yang mengganggu karena pengennya cepat nonton videonya. Tapi bagi orang yang pengen kaya, iklan itu akan jadi jalan dari Tuhan mungkin. Wah, jalan yang Tuhan bukakan. Tiba-tiba ini muncul, Pak. Ini pasti dari Tuhan. Hati ingin kaya akan merubah caramu memandang dosa bahkan. Memandang dosa atau cara yang salah menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Keinginan kaya ini akan menjerat, ayat ini katakan. Bahkan juga dapat membawa banyak macam nafsu yang sia-sia. Katakan nafsu. Yang membawa ke dalam kecelakaan. Katakan kecelakaan. Kata kecelakaan di sini untuk memahaminya adalah kehidupan yang tidak sadar atau tidak bijak. Ya, mengambil keputusan tanpa pertimbangan dan kehancuran selalu menjadi ujung orang yang tergesa-gesa mengambil keputusan. Ingat tadi saya katakan bahwa keinginan dunia adalah dan keinginan menjadi kaya yang membuat kamu tidak bertumbuh dan berbuah, betul? Bahkan juga tidak membawa kita untuk masuk. Bahkan juga membawa kita untuk tidak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tidak peduli seberapa bagus
dan seberapa baiknya pengajaran di tempat ini. Selama kekayaan menjadi dan masih menjadi apa yang kamu inginkan dan kamu rindukan dan kamu mimpikan, kamu akan selalu jatuh bangun dalam pencobaan dosa. Tidak peduli sebagus apapun pengembalaan di tempat ini, selama kamu ingin kaya, kamu akan selalu di dalam bahaya. Bahaya seperti masih mudah untuk jatuh di dalam dosa. Kamu sedang berjalan seperti sedang berjalan di lantai yang licin. Ya, kamu berjalan tapi kamu sangat rentan untuk jatuh. Itu karena hatimu akan kekayaan dan kemakmuran masih ada. Jadi cek hatimu hari ini. Cek pikiranmu hari ini. Apa kekayaan yang kamu tuju? Coba lihat kanan kirinya. Kira-kira dari matanya bisa Kita lihat di ayat 10 Bapak Ibu Saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Saya sebutnya si pemburu uang. Yang diburu dan dikejar adalah uang. Karena goal mereka adalah kekayaan. Tujuan mereka jadi si bento, rumah real estate, mobil banyak, harta berlimpah. Orang memanggilnya bos eksekutif dan jadi tokoh papan atas. Orang seperti ini dikatakan akan dekat dengan kejahatan dan mereka akan menyimpang dari iman mereka. Dan pada akhirnya kedukaan yang hanya ada di dalam hidup mereka. Saya suka Paulus menggunakan kata akar di sini. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kata akar dalam bahasa aslinya juga menggambarkan tentang keturunan Bapak Ibu Saudara. Akar cinta akan uang tidak hanya mempengaruhi hidup, catat baik-baik ini, tetapi hidup keturunanmu juga. Apakah kamu mau bertahan di posisi cinta uang ini? Dan menghancurkan apa yang bertumbuh dari hidupmu juga, apa yang keluar dari hidupmu juga, yaitu adalah keturunanmu. Kekayaan memanglah hal yang lumrah dan umum dikejar di luar sana. Tetapi tidak di dalam kerajaan surga. Yang kita kejar adalah kesatuan. Kesatuan dengan Kristus dan sesama kita. Yang kita kejar adalah damai sejahtera. Damai dengan Kristus dan juga dunia. Yang kita kejar adalah kerajaan surga. Gimana dengan uang? Bukan apa yang kita kejar. Tapi pertanyaan yang muncul, apa salahnya dengan kaya? Apa salahnya dengan uang, Pak Giri? Semua kan juga perlu uang. Beli makan perlu uang, gitu. Beli kopi Holy Ground juga perlu uang. Hidup perlu uang. Ada yang punya pertanyaan ini di kepalanya saat ini? Nah, yang benar. Mazmur 52 ayat 7. Dan terjemahan lain ayat 9.
Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Tuhan tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancuran. Memiliki uang bukan masalahnya. Masalahnya adalah uang menjadi tempat kamu percaya. Dalam terjemahan lain ayat ini menjadi yang percaya kepada kekayaan atau kepunyaannya atau kepunyaan yang dia miliki. Karena kepemilikan atau apa yang dia miliki menjadi tumpuan hidupnya. Ini yang Tuhan tidak suka. Ketika orang menaruh hatinya pada apa yang mereka miliki, ini yang Tuhan gak suka. Ketika orang menaruh kepercayaannya pada apa yang mereka miliki, ini Tuhan yang gak suka. Ketika orang menaruh ketenangannya pada seberapa banyak uang yang mereka miliki, ketika seseorang menaruh kenyamanannya pada seberapa tabungan yang mereka miliki, Tuhan gak suka. Ketika orang menaruh kepercayaan dirinya pada sebesar dan seberapa uang yang ada di dompet mereka hari itu, ketika seberapa besarnya sukacita seseorang tergantung kepada seberapa besarnya uang yang mereka miliki, itu yang Tuhan tidak suka. Ketika seberapa besarnya damai seseorang tergantung pada benda atau barang yang dia miliki. Ketika keamanan kita tergantung kepada apa yang telah kita miliki dan besarnya gaji yang kita terima dan hal-hal yang sudah kita siapkan untuk masa depan menjadi damai dan keamanan yang kita gantungkan. Tuhan adalah tempat perlindungan dari segala sesuatu. Artinya adalah Tuhan yang menjadi tumpuan utama untuk semua itu. Untuk kepercayaanmu, untuk ketenanganmu, untuk kenyamanan, untuk kepercayaan dirimu, bahkan untuk sukacita diri hidupmu dan damai dan bahkan keamanan yang dapat engkau miliki. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu itu. Orang yang menulis ini adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman bahwa apa yang mereka miliki tidak menjamin kemenangan yang mereka dapatkan. Mereka menyadari kalau Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan yang sesungguhnya membawa kemenangan. Apakah sukacitamu masih tergantung seberapa duit yang kamu miliki hari ini? Apakah bahagiamu masih tergantung dengan barang yang kamu miliki? HP terbaru atau tidak? Jam yang canggih atau tidak? Baju yang paling hits atau tidak? Tuhan mau kita percaya kepadanya saja. Tuhan mau kita bergantung kepadanya saja. Ini perkataan firman Tuhan kepada kita hari ini. Bahwa Tuhan mau pastikan muridnya tidak menggantungkan hidupnya kepada hal lain, yaitu uang dan kepemilikan. Kisah Rasul 8 ayat 18. Kisah Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Ini adalah salah satu contoh bagaimana uang dapat merubah seseorang dan cara mereka bahkan melihat kuasa Tuhan.
Pada saat itu mujizat dan kuasa banyak ditunjukkan oleh para rasul dan murid-murid Kristus. Dan salah satu orang yang ada di antara jemaat atau orang-orang yang dilayani oleh mereka melihat kuasa itu, dan mereka mau kuasa itu juga ada pada mereka. Tetapi dia pikir kalau uang dapat menjadi jawaban dari kerinduannya. Yang pertama saya lihat adalah orang ini sudah terbiasa untuk membeli segalanya dengan uang. Dia sudah terbiasa uang yang dia pakai untuk menjawab semua apa yang dia mau. Kepercayaannya dia serahkan kepada uang. Uang dapat membantu dia untuk membeli kuasa atau membayar kuasa yang dia inginkan. Apa yang pernah bahkan mungkin hanya terbersit di kepala kita. Adakah yang pernah atau sedang berpikir seperti itu? Mungkin enggak. Kamu merasa asalkan aku punya uang lebih saat ini, pasti kondisiku lebih baik. Asalkan aku punya uang banyak saat ini, pasti aku punya kuasa lebih, bisa melakukan banyak hal lebih. Asalkan aku dapat melakukan lebih banyak lagi. Bahkan ada yang percaya kalau mereka punya uang lebih lagi, gereja mereka akan lebih berkuasa. Akan lebih banyak orang datang, akan lebih hebat ibadahnya, akan lebih menjangkau banyak orang. Saya berdiri di sini sebagai bukti dan saksi bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari uang. Bahkan lebih besar dari apapun benda di dunia ini, apapun barang di dunia ini. Bukan karena apa yang saya miliki yang membuat saya efektif, tetapi kuasa Kristus Tuhan yang mengerjakan segalanya. Kuasa Roh Kudus ada sedikit pun bahkan tidak sama dengan kuasa uang, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Roh Kudus lebih besar dari apapun itu. Simon pun menegur keras orang ini di ayat 20. Dikatakan, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang. Hanyalah kebinasaan yang terjadi pada mereka yang hidup seperti ini, karena tidak ada dan tidak seorang pun dapat membeli karunia Tuhan. Dan uang bahkan tidak sedikit pun dekat atau sama dengan kuasa Tuhan. Lihat betapa bahayanya kekayaan dan cinta akan uang itu. Saya rasa kalau saya ngomong uang memang aku nggak punya uang, Pak. Tapi selalu ingat, ketika saya bilang uang atau kekayaan, ini saya bicara tentang hal-hal yang kamu sukai dan kamu sayangi di hidupmu sekarang. Yang kamu bahkan kamu rasa kamu akan nangis keras-keras kalau itu hilang atau itu rusak. 1 Timotius 6 ayat 17. Satu Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Tuhan yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Paulus dengan baik banget menyatakan hal ini. Maksud Paulus adalah bukan kaya dan memiliki uang yang salah. Tetapi Timotius harus mengingatkan bahwa jangan tinggi hati berdasarkan apa yang mereka miliki.
Pernah merasakan ketika kamu memiliki sesuatu yang lebih baik dari orang, rasanya kayak harga dirimu lebih tinggi dari orang lain. Karena apa yang kita miliki dapat membuat hati kita lebih tinggi atau sombong. Dan juga jangan berharap kepada hal-hal yang fana dan sia-sia, yaitu kekayaan dan hal-hal yang indah yang kau miliki. Beberapa hari lalu saya dan Vera dalam satu perjalanan. Di depan kami ada mobil Mazda 323 mungkin yang udah tua banget itu. Yang kurang lebih mungkin agak tenar waktu tahun 80-an akhir dan 90-an awal. Saya bilang ke Vera, suatu saat lalu ya, ada orang yang bahkan tidur bermimpi untuk memiliki mobil itu. Dan ada orang yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi sekarang tidak ada yang bahkan menolehnya dan melihat mobil itu. Hanya berapa tahun saja kekayaan dan kepemilikan itu tidak ada harganya lagi. Segitu fananya Bapak Ibu Saudara. Segitu fananya sebenarnya kekayaan itu. Segitu fananya sebenarnya kepemilikan itu. Dan Paulus menyadari hal ini sehingga dia tidak mau mereka jemaat Tuhan menaruh hati, pikiran dan hidup mereka ke hal-hal yang gak tentu dan sia-sia seperti itu. Melainkan dia kuatkan jemaat Tuhan untuk menaruhkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan yang di dalam kekayaannya bahkan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Berharaplah kepada Tuhan. Ngomong kanan kiri, berharaplah kepada Tuhan. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Taruhlah hatimu kepada Tuhan. Taruhlah hidupmu kepada Tuhan. Karena dialah dan dari dialah segala sesuatu yang kamu dapat nikmati. Mazmur 62 ayat 10 dicatat aja. Di terjemahan lain ini di ayat 11. Janganlah percaya kepada pemeras, janganlah menaruh harap kepada sia-sia pada perampas. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saya katakan ini yang bagian terakhir. Apabila hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Karena Tuhan kita, dialah sumber. Sehingga saya percaya tidak ada satupun murid yang tidak akan mengalami peningkatan. Tetapi saya harus selalu ingat, harapan saya tidak ada pada kekayaan atau peningkatan yang Tuhan berikan. Harapan saya tidak pada barang dan apa yang saya miliki, atau apa yang bahkan yang belum saya akan miliki dan Tuhan akan kasih suatu saat nanti. Saya harus ingat bahwa hati saya tidak boleh melekat padanya. Tempat saya berharap haruslah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan sumber perlindungan, sumber keamanan, sumber kekuatan, dan dialah sumber kedamaian itu. Bicara tentang hikmat, pengkhotbah juga salah satu yang luar biasa. Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayat 19, terjemahan bahasa Indonesia 18, kalau nggak salah kebalik. Yang sudah dapat katakan amin. Setiap orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Tuhan.
Lihatlah apa yang kamu miliki. Uang atau barang. Itu adalah dan menjadi sesuatu yang Tuhan karuniakan ke hidup kita. Dia memberikan karena kasih-Nya ke kamu. Kasih-Nya yang juga melihat jerih payahmu. Di Amsal 10 ayat 4 catat aja, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Untuk apa Tuhan kasih kita hal-hal ini? Untuk menikmatinya, bukan untuk percaya padanya. Bisa mengerti di sini. Dan setiap kita telah diberikan bagian kita masing-masing untuk bersukacita. Dan kasih karunia Tuhan itulah di mana kita boleh menikmati karena itu karunia Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberi peningkatan pada setiap hidup Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi bukan untuk menggantikan Tuhan di hidupmu, tetapi untuk menikmatinya sebagai kasih karunia dari Tuhan yang diberikan kepada hidup kita. Kalau Tuhan kasih peningkatan, apa yang kita harus lakukan? Amsal 3 ayat 9. Jadi kita nggak percaya uang adalah segalanya, tapi kita nggak percaya juga kita harus hidup miskin dan terlantar. Sehingga firman Tuhan ini akan menjawab semua itu. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan dan dengan hasil dan dari segala penghasilanmu. Amin. Amin. Benar. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang kamu miliki. Dengan semua hartamu muliakanlah Tuhan. Maksudnya adalah dengan apa yang kamu sudah miliki sekarang. Muliakanlah Tuhan dengan itu. Apapun yang kamu miliki sekarang. Dan juga muliakanlah Tuhan dengan hasil. Maksudnya adalah dengan apa yang kamu akan hasilkan dan hasilkan terus menerus. Ada beberapa di sini yang mendapat gaji setiap bulan mungkin. Ada yang mungkin per 4 minggu. Ada mungkin yang per 2 minggu. Muliakanlah Tuhan dengan itu juga. Jadi muliakan Tuhan dengan semua yang ada di kamu sekarang. Dan juga dengan apa yang Tuhan akan tambahkan ke kamu. Muliakan Tuhan dengan apa yang kamu miliki sekarang. Dan juga apa yang Tuhan akan beri sebagai peningkatan bagi hidupmu. Jangan melekat. Mungkin yang sekarang kamu sudah bisa lepas. Tapi pastikan nanti kalau Tuhan kasih peningkatan, kamu tidak melekat pada hal itu juga. Masih ingat di Markus tadi? Kita lihat tentang lubang jarum. Cara unta untuk masuk lubang jarum, dia perlu berlutut dan merangkak. Tidak hanya itu, terkadang semua yang ada pada unta itu harus diturunkan. Seperti orang itu lagi nyoba nurunkan barang. Harus dilepaskan untuk dapat masuk ke dalam kota dan mampu melewati lubang jarum itu. Memang lebih sulit untuk orang kaya masuk kerajaan surga. Karena orang kaya sulit untuk merendahkan diri. Dan sulit untuk melepaskan apa yang mereka punya. Karena harus merendahkan diri, mereka harus ada dan merendahkan diri, tidak tinggi hati, dan juga melepaskan segala sesuatu yang ada di hidupnya. Ya, kita diberi dan dikaruniai oleh Tuhan. Sehingga kita harus siap juga kalau memang kita harus melepaskannya. Enggak, Tuhan kasih ke aku gak akan lepaskan. Anak muda yang kaya tadi pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Ya, karena dia tidak mampu melepaskan apa yang dia miliki.
Orang yang gagal memuliakan Tuhan dengan hartanya karena mereka tidak mau melepaskannya. Padahal hanya 10%. Tapi waktu mau memberikannya ke bendahara gereja rasanya lebih sakit daripada beli baju untuk dirimu sendiri. Siap memberi bagi Tuhan? Amin. Siapkah kamu dilepaskan dari apa yang kamu miliki? Amin. Dari apa yang kamu cintai? Dan dari apa yang kamu sayangi? Tadi pagi aku bercanda Vera menunjukkan, oh ini kayak apa? Pereda sakit yang lebih luar biasa. Baguslah kasih sama orang yang masih sakit hati melepaskan hartanya. Oh. Itu. Melepaskan yang mereka sayangi. Ini konsep yang perlu kita pahami. Untuk lebih dalam tentang konsep memberi bisa lihat dan dengar kembali pengejaran tentang memberi yang saya berikan beberapa bulan lalu. Mari kita muliakan Tuhan dari apa yang kita punya dan dari apa yang kita hasilkan dan dari apa yang akan ditingkatkan oleh Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan karena hidup kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Terakhir di Mazmur 20 ayat 7. Ya, terjemahan lain ayat 8. Karena beberapa dari kita udah banyak beda-beda terjemahan, saya sering harus cek semuanya di ayat yang sama enggak? Karena ada terjemahan bahasa Indonesia yang juga ngikutin ayat bahasa Inggris, ada yang tidak. Itu kan lucu. Oke, Mazmur 20 ayat 7 atau 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Ayat ini ada di dalam lagu yang beberapa kita sering dan sedang mendengarnya. Ya, dalam peperangan mereka memiliki kereta kuda, ya. Dan mereka memiliki perlengkapan perang. Mereka punya sesuatu. Tetapi kita mau bermegah, mau percaya di nama Tuhan aja. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita menang karena nama Yesus, bukan karena barang dan benda yang kita miliki. Kita menang bukan karena Alkitab kita yang mahal, tetapi karena kuasa nama Tuhan yang kita tinggikan. Kita menang bukan karena alat musik terbaik yang kita punya di gereja atau apapun itu, tetapi karena nama Yesus yang kita tinggikan. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi nama Yesus yang dapat memulihkan dan ada pada kita. Orang-orang bermegah dan percaya pada apa yang mereka miliki, dan untuk menjadi gereja yang efektif kita mau terus, tetapi kita akan terus dan tidak akan pernah berhenti untuk bermegah di nama Yesus yang tinggi. Kita akan bermegah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita sepenuhnya. Ini adalah ajakan bagi setiap kita untuk memahami bahwa kekayaan Tuhan akan tingkatkan, tetapi itu bukan menggantikan Tuhan di hidup kita. Saya tidak percaya murid Tuhan akan selalu sengsara. Ya, di dalam tekanan, tetapi Dia juga Tuhan sumber segalanya. Dia Tuhan yang memberikan untuk kita menikmatinya, bukan Dia berikan untuk menggantikan siapa Dia. Jangan kejar uang dan apa yang berharga bagi dunia ini, tapi kejarlah sumbernya supaya kita dapat menikmati hidup damai bersama Dia. Siapa yang siap untuk terus meningkat dan bertumbuh bersama Tuhan? Amen. Singkirkan keinginanmu untuk kaya hari ini. Singkirkan keinginanmu untuk mengingini barang-barang yang indah dan dunia kejar. Singkirkan apapun yang dalam hatimu, di mana keinginan dan mengejar hal-hal yang dunia juga kejar.
Karena keinginan itu yang akan menghimpit pertumbuhanmu, yang buat engkau tidak sempurna seperti Kristus ada. Hari ini adalah ajakan untuk tindakan bagi kita sebagai murid Kristus yang sesungguhnya. Bagi engkau yang menjadi murid Kristus yang sempurna, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengejar hal-hal yang bukan Engkau. Tapi hari ini kami mau berubah. Yang kami kejar adalah Engkau dan kerajaannya saja. Kami tidak mau menghancurkan kami, bahkan keturunan kami, untuk terus ada di dalam keinginan dunia dan kekayaan ini. Biarlah tuh dunia mengejarnya, tapi kami tidak. Kerajaan-Mu lah yang kami mau tinggikan, dan nama-Mu lah yang kami harapkan. Kami tidak akan bermegah dengan apa yang kami miliki, tapi hanya nama-Mu dan Engkau Tuhan yang bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk Engkau terus berbicara dan memberi kesembuhan bahkan mujizat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman.